Perkenalkan, nama saya Mi Christina Syotang dengan NIM akhir 135. Saya merupakan mahasiswa kelas D Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan 2024. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis logistik pada PT Samudra Indonesia Tbk. Nah, jadi analisis ini disusun berdasarkan materi proses manajemen strategi serta analisis lingkungan eksternal dan industri. Saya memilih perusahaan Samudra Indonesia ini karena merupakan salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terbesar di Indonesia. Baik, kita lanjut ke profil perusahaan Samudra Indonesia. Jadi, Samudra Indonesia ini adalah salah satu perusahaan logistik dan pelayanan terbesar di Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 1964 dan terus berkembang menjadi penyedia layanan logistik terpadu yang mencakup transportasi laut, logistik darat, terminal, depot, hingga agensi pelayaran. Nah, jadi operasi dari Samudra Indonesia ini udah lebih dari 40 cabang domestik dan internasional dan sudah menyediakan solusi logistik terpadu yaitu end-to-end logistics. Kemudian memiliki reputasi kuat dan infrastruktur besar di industri pelayaran dan supply chain. Jadi dari yang profil perusahaan ini menunjukkan bahwa Samudra Indonesia sudah pasti memiliki pengalaman yang panjang dan fondasi bisnis yang kuat di industri pelayaran dan tentunya logistik juga. Baik, kita lanjut ke visi misi. Visi dan misi menjadi dasar utama dalam suatu perusahaan untuk merumuskan strategi mereka. Nah, jadi di sini Samudra ini mempunyai visi yaitu menghubungkan Indonesia, dan di mana ada beberapa misi yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menyediakan layanan transportasi dan distribusi barang nasional. Yang kedua, memberikan solusi logistik efisien dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjalankan bisnis berkelanjutan dan memberi nilai bagi pemegang saham. Dan yang ketiga, yang keempat, membangun kompetensi SDM dan membuka lapangan kerja. Jadi melalui visi dan misi ini, menurut saya sangat relevan ya dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana dengan negara kepulauan itu mereka pasti membutuhkan konektivitas logistik yang sangat kuat. Jadi visi dan misi dari Samudra sendiri ini udah sangat relevan ya dengan negara kepulauan. Baik, kita lanjut ke core bisnis dan pengembangan bisnis. Jadi jika dilihat dari strategi bisnisnya yang tadi, Samudra Indonesia ini kan nggak hanya bertahan pada satu jenis layanan, sudah pasti bakal ada pengembangan selanjutnya. Nah, jadi core utama bisnisnya itu adalah sebagai berikut, di mana mereka bergerak pada yang pertama itu ada shipping atau pelayaran, yang kedua ada container shipping atau bulk shipping, terus ada ship agency. Terus mereka memulai awal ini dari tahun 1950-an. Kemudian fokus utama mereka itu awalnya pada transportasi barang melalui jalur laut. Kemudian mereka udah mulai melakukan pengembangan bisnis, yaitu ada yang pertama ada Samudra Logistics, ada yang kedua ada Samudra Ports, yang ketiga ada Samudra Property, dan keempat ada ekspansi internasional. Jadi pengembangan ini menunjukkan strategi diversifikasi untuk memperkuat posisi perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Jadi dari core awal bisnis yang awalnya menurut mereka bisa dapat menjadi suatu sumber pendapatan yang lebih lagi, maka mereka mengembangkan bisnis lagi. Kita lanjut ke strategi bisnis logistik Samudra Indonesia. Jadi strategi bisnis itu sangat menentukan bagaimana perusahaan bertahan dan tentunya dapat berkembang seperti sebelumnya. Jadi sudah pasti memiliki beberapa strategi. Yang pertama, kalau dari Samudra Indonesia ini mempertahankan dan meningkatkan posisi bersaing, di mana ada beberapa poin, yaitu ekspansi rute pelayaran, yang kedua meningkatkan kualitas layanan logistik, yang ketiga memperluas jaringan mitra internasional. Nah, jadi
Yang kedua ada efisiensi operasional, di mana itu ada poinnya optimalisasi armada dan kontainer, digitalisasi tracking dan sistem booking, pengurangan lead time melalui koordinasi terintegrasi terlihat pada Jobdesk sama Jobdesk divisi magang. Jadi ada beberapa jurnal yang sudah saya baca dan saya analisis tentang membuat tentang Samudra Indonesia. Jadi setelah saya baca, saya dapat menganalisis bahwa ada beberapa Jobdesk dengan Jobdesk yang telah dibagi-bagi dan mengurangi lead time dari Samudra Indonesia tersebut. Kemudian yang ketiga ada inovasi dan teknologi, ada smart logistics dan digital monitoring. Yang kedua pengembangan warehouse modern. Yang ketiga sistem online documentation untuk ekspor dan impor. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tujuan dan sasaran finansial dan non-finansial. Jadi, di sini udah pasti ya, keberhasilan perusahaan logistik itu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja finansialnya. Ada beberapa tujuan dan sasaran yang meningkatkan pendapatan, profitabilitas, serta meningkatkan nilai perusahaan Samudra Indonesia ini. Yang pertama dari sisi keuangan finansialnya, ada peningkatan revenue tahunan dalam persentase persen. Kemudian ada pelanggan atau customers, peningkatan market share, layanan logistik dan pelayaran dan logistik. Dan yang ketiga pada faktor proses bisnis internal, itu adalah penurunan kerusakan dan kelalaian penanganan kontainer. Dan yang ketiga itu ada pembelajaran dan pertumbuhan, itu adalah meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya pada keuangan juga ada peningkatan laba per saham, pada pelanggan ada peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, pada proses bisnis internal ada penambahan layanan atau logistik baru. Yang ketiga dan yang terakhir ada pengurangan turnover karyawan. Selanjutnya ada peningkatan ROI perusahaan, retensi pelanggan dalam persen, proses bisnis internal, pengurangan lead time operasional, dan peningkatan jam pelatihan SDM per tahun. Dan yang terakhir dalam keuangan atau finansial itu ada peningkatan dividen untuk pemegang saham, dan yang dari pelanggan itu ada penambahan jumlah pelanggan baru, dan yang selanjutnya pada proses bisnis internal ada meningkatnya akurasi dokumentasi dan tracking, dan yang terakhir pada pembelajaran dan pertumbuhan itu ada penguatan sistem informasi, itu adalah real time dan reporting. Nah, jadi dari tujuan finansial yang tadi itu sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke analisis keberhasilan usaha Samudra Indonesia. Jadi, udah pasti ada ya keberhasilan baik secara finansial maupun non-finansial dari perusahaan Samudra ini. Jadi pertama ada keberhasilan finansial di mana Samudra Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan yang stabil terutama dari segmen shipping dan logistik. Yang kedua peningkatan profitabilitas melalui efisiensi biaya operasional dan optimalisasi armada kapal serta kontainer. Yang ketiga, kinerja saham SMDR di Bursa Efek Indonesia menunjukkan tren positif dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Yang keempat, ada diversifikasi lini bisnis, yaitu logistik, sports, properti, membantu menjaga struktur pendapatan tetap kuat meskipun kondisi pasar berubah. Dan yang terakhir, ada peningkatan volume pengiriman dan utilisasi armada memberi kontribusi signifikan terhadap EBITDA dan cash flow perusahaan. Dan selanjutnya ada keberhasilan non-finansial, di mana perusahaan berhasil melakukan digitalisasi operasional seperti online booking, e-dokumen, dan real-time tracking. Nah, selanjutnya ada penerapan SOP kerja yang lebih terstruktur dan disiplin sesuai temuan dari laporan magang. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa saya mencari literatur itu dari sumber-sumber atau hasil dari anak-anak magang atau laporan dari anak-anak magang. Jadi saya melihat bahwa penerapan SOP itu sudah lebih terstruktur dan disiplin. Selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan melalui perbaikan pada warehouse, terminal, dan depo peti kemas. Yang keempat ada peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan rutin karyawan. Dan yang terakhir ada meningkatnya kolaborasi operasional dengan Pelindo, operator trucking, dan berbagai mitra supply chain bentuk co-opetition.
Nah, selanjutnya kita ke lingkungan eksternal. Jadi, udah pasti ya, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak hanya dikendalikan oleh perusahaan. Jadi, Samudra Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya. Jadi, dalam faktor-faktor tersebut ada beberapa yang menjadi faktor yang tidak dapat dikendalikan dari perusahaan samudra ini. Yang pertama itu faktor ekonomi, ada pertumbuhan perdagangan nasional yaitu peningkatan demand shipping, ada harga BBM dan biaya pelabuhan mempengaruhi operasional, pada faktor teknologi ada digitalisasi supply chain, IoT dan automation pada pelabuhan dan depo, dan pada faktor politik hukum ada tol laut dan kebijakan logistik nasional, ada regulasi ekspor dan impor dan kepelabuhanan. Ada yang terakhir faktor sosial budaya, itu ada kebutuhan pengiriman cepat dan transparan, dan pertumbuhan e-commerce. Jadi dari faktor-faktor yang berasal dari eksternal ini yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, maka dari ini akan ada strategi perusahaan yang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Oke, kita lanjut ke lingkungan industri atau Porter 5 Force. Jadi Porter ini digunakan untuk menilai kompetitif dari Samudra Indonesia. Jadi untuk memahami tingkat persaingan maka digunakanlah analisis Porter 5 Forces ini. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa tingkat rivalitas industri itu cukup tinggi, sementara ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang. Nah, itu pendatang baru sedang, dan dari ancaman pendatang baru ini sedang, maka butuh modal besar, izin, dan hubungan pelabuhan. Nah, yang kedua ada kekuatan pemasok, itu juga sedang, tergantung pada Pelindo dan shipyard, kemudian BBM. Yang ketiga ada kekuatan pembeli, itu cukup tinggi, banyak pilihan operator shipping lainnya. Yang keempat, substitusi itu rendah, transport laut tidak tergantikan untuk kargo besar. Dan yang terakhir ada rivalitas industri, itu termasuk tinggi karena kompetisi kuat dengan SPIL, Meratus, Thomas Line, dan Maersk. Jadi dari lingkungan industri ini sudah pasti menuntut Samudra Indonesia ini untuk memiliki keunggulan kompetitif yang sangat jelas. Nah, selanjutnya kita lanjut ke co-opposition. Jadi di co-opposition ini udah pasti dalam dunia industri logistik sudah pasti perusahaan tidak bisa sepenuhnya bersaing tanpa bekerja sama. Jadi ada beberapa yang bekerja sama dengan pihak samudra, itu ada beberapa. Jadi kalau perlu diketahui lebih pastinya, co-opposition ini di mana kondisi ketika perusahaan itu saling bekerja sama sekaligus bersaing. Nah, bentuk co-opposition dari samudra ini yang pertama tadi bekerja sama dengan Pelindo untuk operasional terminal, yang kedua perusahaan trucking, yang ketiga shipping line untuk space sharing. Jadi Samudra Indonesia ini juga memiliki pesaing dengan yang pertama ada SPIL, ada Meratus, ada Temas dan dalam tarif dan rute shipping, dan ada operator logistik global dalam layanan internasional. Jadi strategi co-opposition ini membuat perusahaan itu lebih fleksibel dan lebih efisien lagi. Nah, jadi dari beberapa yang udah saya analisis, maka saya mendapatkan apa hasil SWOT dari perusahaan Samudra Indonesia ini. Jadi analisis SWOT ini biasanya digunakan untuk melihat kondisi internal dan eksternal dari perusahaan. Dan jadi kekuatan Samudra Indonesia ini adalah, kalau dilihat itu ada strength, itu ada jaringan luas Indonesia dan Asia. Yang kedua ada infrastruktur besar, itu ada armada terminal depo, dan yang ketiga ada SOP operasional kuat. Saya ambil ini dari observasi yang magang tadi. Terus
ada weakness, ini ada biaya operasional tinggi, dan kedua ada ketergantungan pada kondisi pelabuhan, dan yang selanjutnya ada opportunities, di mana itu ada digitalisasi logistik, ada pertumbuhan e-commerce, ada dukungan pemerintah pada sektor maritim. Dan terakhir ada threats, itu ada persaingan shipping nasional dan global, harga BBM fluktuatif, dan ketidakpastian ekonomi global. Jadi, hasil SWOT ini dapat menjadi dasar perumusan strategi ke depannya. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari seluruh analisa yang sudah saya lakukan, terdapat kesimpulan yaitu Samudra Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemain besar di industri shipping dan logistik nasional. Dengan misi menghubungkan Indonesia, perusahaan fokus pada digitalisasi, efisiensi, serta penguatan jaringan bisnis. Informasi lapangan ini dari laporan magang menegaskan bahwa operasional perusahaan sangat terstruktur dan mendukung strategi bisnis secara nyata. Jadi, Samudra Indonesia ini memiliki posisi strategis di industri logistik nasional. Sebagai penutup dari saya, bahwa strategi terintegrasi menjadi kunci perusahaan dalam menghadapi persaingan industri logistik. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang udah saya lakukan selama studi literatur yang sudah saya baca untuk dapat menghasilkan analisis dari Samudra Indonesia tadi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.